Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua dan semangat pagi. Jumpa lagi dengan saya Agus Nur Rahman. Saya dari Fiber Academy Semarang. Dalam video learning PT Telkom Akses dengan materi pedoman IODN jaringan akses kabel optik distribusi. Oke, kita masuk ke pengertian dulu ya. Jaringan distribusi adalah jaringan kabel fiber optik dari perangkat ODC menuju perangkat ODP. Untuk jenis kabel yang dipergunakan pengeluaran kabel distribusi ini dapat menggunakan kabel tanam langsung, kabel duct, atau dengan menggunakan kabel udara. Penggelaran kabel tanam langsung harus menggunakan kabel khusus, yaitu kabel tanam langsung. Jika tidak menggunakan kabel tanam langsung, maka kabel tanah tersebut harus terlebih dahulu dimasukkan ke dalam HDPE. Adapun tipe kabel tanah yang dipergunakan saat ini adalah tipe kabel SCPT. Ada jenis kabel, ada 3. Yang pertama adalah kabel duct SCPT mulai dari 12 core sampai dengan 24 core. Kemudian ada kabel microduct mulai dari 2 core sampai dengan 24 core. Kemudian kabel SCPT aerial atau kabel udara mulai dari 12 core sampai dengan 24 core. Kemudian selanjutnya langkah-langkah untuk melakukan pekerjaan. Ada 3 tahap. Untuk pekerjaan instalasi kabel fiber optik segmen distribusi terdapat beberapa tahapan instalasi. Yang pertama adalah tahapan persiapan, kemudian yang kedua tahapan pelaksanaan, dan yang ketiga adalah tahapan penyelesaian. Untuk tahap persiapan, pemasangan instalasi kabel udara. Untuk materi kali ini, saya akan menjelaskan proses penarikan kabel udara. Di tahap persiapan pemasangan instalasi kabel udara, yang perlu disiapkan adalah yang pertama alat, kemudian yang kedua tiang besi. Tiang besi digunakan sebagai penambat, kemudian alat untuk menaikkan kabel, kemudian alat penarikan kabel, rambu-rambu lalu lintas, alat pengangkut personil dan material, kemudian selanjutnya adalah alat komunikasi, selanjutnya safety belt dan walk-in platform serta tangga aluminium. Untuk pelaksanaan pekerjaan yang kedua, ada 2 sistem, yaitu instalasi handhole dan instalasi tiang. Untuk handhole saya akan sampaikan sedikit ya. Yang pertama bisa menggunakan handhole beton atau menggunakan handhole portable. Namun di sini akan saya jelaskan untuk di instalasi kabel udara yang menggunakan tiang ya, instalasi tiang. Tiang dipergunakan sebagai tempat bertumpu atau tempat penambatan kabel atas tanah atau kabel udara, maupun untuk penambatan perangkat sehingga aman dari kemungkinan gangguan mekanik. Untuk cara penanaman tiang besi, yang pertama adalah membuat lubang untuk penanaman tiang dengan ukuran sebesar diameter tiang ditambah 5 cm di sekeliling dengan kedalaman 1/5 panjang tiang. Kemudian tiang didirikan tegak lurus di tengah-tengah lubang, kemudian lubang ditimbun dengan tanah bekas galian dan dipadatkan. Selanjutnya, penanaman tiang dilakukan di antara persil atau tempat yang tidak mengganggu ketertiban umum dan juga diperhitungkan estetikanya. Untuk mencegah korosi pada bagian tiang yang berada kurang lebih 30 cm di atas atau di bawah permukaan tanah harus dicor beton. Untuk pekerjaannya, yang pertama adalah memasang cetakan untuk pengecoran. Yang kedua adalah cetakan kaki beton, dicor beton dengan campuran 1:2:3. Untuk estimasi campuran, semen 1, kemudian pasir 2, kemudian batu pecah 3. Itu perbandingannya. Kemudian untuk tinggi kaki beton tersebut adalah 60 cm, yaitu 30 cm di atas permukaan tanah dan 30 cm di bawah permukaan tanah. Setelah beton kering dan cetakan dibongkar, kemudian ditimbun tanah dan diratakan
Bagian yang berada di atas permukaan tanah diplester halus. Permukaannya dibuat landai dengan sudut kemiringan 15 derajat. Keterangan selanjutnya ada pada gambar. Kemudian setelah penanaman ada persiapan untuk temberang tarik. Temberang ini berfungsi untuk memperoleh keseimbangan yang bekerja pada tiang agar tiang tetap berdiri tegak lurus. Macam-macam temberang ada 3. Ya. Yang pertama adalah temberang tarik, yang kedua temberang sokong, yang ketiga temberang labrang. Untuk ukuran dan kemiringannya akan diperjelas dengan gambar. Setelah selesai dengan persiapan penanaman tiang dan pemasangan aksesoris, selanjutnya adalah instalasi kabel distribusi itu sendiri atau kabel udara. Hal yang harus diperhatikan saat instalasi penarikan kabel, yang pertama adalah pada saat pengiriman ke lokasi, kabel fiber optik harus terlindungi. Yang kedua, pada saat pemasangan kabel, haspel atau gulungan ditempatkan mempergunakan dongkrak, kemudian ujung kabelnya fiber optik yang ditarik. Kemudian pada saat membuka tutup haspel, lakukan dengan hati-hati supaya kabel fiber optik di dalamnya tidak rusak. Slack atau spare disediakan pada kondisi yang pertama, pada lokasi sekitar. Untuk kabel terdapat demand yang cukup tinggi sehingga ada rencana untuk pembuatan PT2 di kemudian hari. Kemudian yang kedua adalah pada lokasi sambungan atau percabangan. Yang ketiga, pada ujung kabel yang akan diterminasi pada ODP atau Node B. Untuk perpanjangan slack atau spare, ini disediakan sepanjang 10 meter atau masing-masing sepanjang 5 meter pada setiap ujung kabel pada penyambungan. Untuk lokasi yang ada sambungannya maupun slack kabel fiber optik, maka di atas permukaan tanah dari sambungan kabel tersebut dibuat patok atau marking post dari beton atau memberikan IMT, electric marking post. Tujuannya adalah untuk mempermudah pencarian letak sambungan atau percabangan atau slide. Catat. Untuk lokasi yang ada sambungan maupun slack kabel fiber optik, maka di atas permukaan tanah harus diberi marking post, supaya apa? Memudahkan untuk pencarian letak sambung atau percabangan slide. Dari sambungan atau spare kabel fiber optik tersebut harus digulung, diletakkan dekat sambungan dengan radius gulungan minimal 20 kali diameter kabel itu sendiri. Setelah penarikan kabel tidak langsung dilakukan penyambungan, maka ujung kabel yang akan disambung supaya diperhatikan atau dimunculkan ke atas permukaan tanah dan diberi seal atau end cap atau penutup untuk keamanan. Selanjutnya adalah tahap pemasangan kabel udara. Kabel udara dapat dipasang pada tiang baru maupun tiang lama atau tiang existing. Untuk pemasangan kabel udara fiber optik dapat dilakukan sebagai berikut. Yang pertama menggunakan tiang atau rute yang digunakan khusus untuk kabel fiber optik. Yang kedua adalah rute tiang yang digunakan bersamaan dengan kabel tembaga. Untuk rute tiang yang bersamaan dengan kabel tembaga, maka posisi kabel fiber optik harus berada di paling atas. Kemudian yang kedua adalah cara penambatan kabel udara pada tiang. Ini harus disesuaikan dengan kondisi lapangan. Yang pertama yaitu dengan cara gantung, ini dipergunakan untuk rute yang lurus. Yang kedua adalah dengan cara tambat, ini untuk rute belokan. Kemudian yang ketiga yaitu dengan cara tambat awal atau tambat akhir. Ini adalah tambatan akhir pada ODP pull atau closure atau di awal penarikan kabel. Setelah selesai penarikan, buat tambahan awal atau akhir dengan menggunakan track tang. Dengan pasangkan span wortel atau sebagai
pengatur kelenturan kabel, sedangkan pada tiang antara kencangkan kabel dengan cara menjepit bearer pada suspension clamp yang ditambahkan pada tiang. Kemudian atur kelenturan kabel sebesar 2% dari panjang gawang atau panjang bentangan dengan memperhatikan kerapian dan faktor. Yang pertama, batas putus gaya tegangan. Yang kedua adalah berat dari kabel udara. Kemudian yang ketiga adalah gaya tegangan tambahan seperti beban angin dan batas panjang gawang. Kemudian untuk spare sepanjang 10 meter di akhir. Oke, terima kasih untuk materi yang saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Salam sejahtera untuk kita semua. Semangat pagi!